selamat datang di Pilih Podcast tentang lingkungan dan konservasi dari Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Hari Satwa Sedunia tanggal 4 Oktober, terus sekarang juga lagi musim-musim migrasi raptor, jadi podcast kali ini akan membahas tentang raptoran, elang gitu ya. Nah, di sini kita sudah bersama dengan pendiri Raptor Indonesia atau RAIN, gitu ya, Pak Zaini. Halo Pak, apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Lagi sibuk apa Pak sekarang? Ya, saya masih tetap di dunia penelitian raptor, termasuk salah satunya kita membangun pusat konservasi elang Kamojang. Pusat konservasi elang Kamojang. Sebelum kita ngomongin pusat konservasi elang Kamojang, boleh tanya-tanya dulu ya Pak? Siap. Dulu Pak Zaini backgroundnya memang ini ya, memang bergerak di bidang konservasi raptor. Ya, kalau misalnya cerita background, sebenarnya saya bukan ahli atau apa, tapi saya tertarik saja dengan dunia keanekaragaman hayati, terutama elang atau raptor. Nah, awalnya itu ketika tahun 96, saya ketemu di Gede Pangrango, ngelihat ada seorang peneliti bule. Waktu itu dia lagi bawa teropong, itu ngapain gitu kan. Orangnya penasaran, saya deketin gitu kan, ngobrol, lagi ngapain om gitu kan. Oh, lagi neliti ini. Nah, itu pakai bahasa apa Pak? In English lah. Oh, English, oke. Jadi ketemu itu ngobrol gitu. Saya penasaran juga, tertarik. Nah, kebetulan dia itu lagi neliti elang. Nah, dua orang peneliti itu, satu profesor dari Jerman, satu profesor dari Prancis. Nah, ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, tertariklah dari situ gitu kan. Oh, ternyata ketika melihat satwa itu, khususnya elang, langsung jatuh hati. Wah, indah sekali itu di alam. Nah, sejak itulah mulai tertarik dunia itu, hingga mulai belajar belajar di BirdLife Internasional, diajakin di Jepang, diajakin di tempat-tempat yang lain termasuk Indonesia sampai terus saja sampai sekarang. Itu sudah terbentuk RAIN, udah membentuk RAIN? Belum ada. RAIN dibentuk, cikal bakal RAIN itu terbentuk dari tahun 97. Para peneliti kemudian pemerintah melihat yang namanya elang Jawa. Jadi elang Jawa itu salah satu jenis elang yang endemik Pulau Jawa, kemudian salah satu jenis elang yang terancam punah di dunia. Nah, atas concern itu teman-teman peneliti waktu itu pemerhati lingkungan membentuk yang namanya Kelompok Kerja Pelestarian Elang Jawa tahun 97. Nah, kemudian upaya-upaya konservasi elang Jawa dari situ mulailah. Kemudian sampai tahun 2001 ternyata para peneliti itu mulai berkembang. Ternyata kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang paling kaya di dunia untuk jenis atau komunitas elang yang ada. Jadi kalau misalnya di dunia itu ada 311 jenis elang, di benua Asia ada 90, 82 ada tercatat di Indonesia. Hampir 100%. Hampir 100%. Dari di Asia. Termasuk yang migrasi itu? Termasuk yang migrasi dan sebagainya, fenomena seperti itu. Artinya teman-teman menyadari kalau misalnya, oh kita paling kaya. Hingga tahun 2001 dibentuklah yang namanya Raptor Indonesia. Itu jaringan peneliti pemerhati elang se-Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Pulau Jawa saja. Dari yang kelompok kerja konservasi itu terus membentuk RAIN. Semakin berkembang menjadi skupnya waktu itu waktu itu kelompok kerja pelestari elang Jawa itu fokus ke elang Jawa yang ada di Jawa. Kemudian semakin berkembang banyak informasi keberadaan elang-elang juga di tempat lain dan sebagainya. Kan kita membentuk yang namanya Raptor Indonesia, jaringan yang lebih luas lagi peneliti se-Indonesia. Sekarang berarti itu dong lagi pada pengamatan migrasi? Ya, teman-teman sudah mulai melakukan pengamatan migrasi. Karena kita Raptor Indonesia juga punya jaringan di teman-teman di Asia Tenggara dan juga di Asia dalam ARCN, itu Asian Raptor Research and Conservation Network. Jaringan kita itu memberi informasi, sudah menyampai Thailand nih, sudah menyampai Malaysia. Nah, sekarang mulai masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman
sebagian teman-teman sudah mulai melakukan pengamatan di beberapa titik-titik di kawasan di Indonesia. Seluruh Indonesia. Saat ini mungkin yang baru mulai Sumatera dan Jawa, karena informasinya sudah mulai masuk Jawa. Kalau di Jawa Barat, daerah kayak Bogor gitu, biasanya teman-teman RAIN pengamatan migrasi reptilnya di mana aja, Pak? Teman-teman melakukan pengamatan migrasi di beberapa titik di Jawa Barat, terutama yang bottleneck ya, seperti di Puncak, Paralayang, kemudian di Bandung, di Lembang atau di Dago Pakar, kemudian ada juga teman-teman yang pengamatan di Gunung Ciremai, itu yang di Jawa Barat. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang di Puncak atau di Merak, itu kita belum tahu dia, tapi ada informasi itu juga. Itu sampai kapan? Seminggu? Kita migrasi biasanya sekitar 2-3 bulan. Jadi pengamatan itu mungkin eksidental seminggu sekali dan sebagainya. Itu yang karena sifatnya voluntary gitu kan. Citizen science. Itu ya. Oke, Pak. Ini Pak, nanya dulu. Kan tadi kan tertarik dengan elang. Punya jenis elang favorit nggak? Ya, selain elang Jawa di Indonesia ya. Di Indonesia selain elang Jawa saya tertarik dengan namanya Oriental Hobby. Oriental Hobby itu jenis alap-alap macan, alap-alapnya kecil dan sebagainya, tapi itu endemik di Sulawesi. Saya yang tertarik. Kalau elang Jawa jadi favorit karena apa? Ya itu karena itu elang Jawa dijadikan salah satu jenis elang yang resemble ya, atau misalnya dijadikan satwa nasional karena salah satunya kemiripan dengan Garuda. Itu yang banyak saya teliti. Kalau yang tadi satunya alap-alap macan ya? Alap-alap macan itu kenapa? Apa dia lebih tangguh dari alap-alap yang lain atau gimana? Enggak, cuman karena saya pertama kali ngelihat di Sulawesi, kemudian terbang dan sebagainya, indah sekali. Nah itu yang mungkin nggak ada favorit yang lain karena alap-alap itu bagus sekali itu, makanya lebih indah di alam lah gitu kan. Itu kan tadi terbentuknya RAIN gitu. Kalau ide awal dari Pak Zaini ngebentuk RAIN, Rektor Indonesia, terus habis itu sampai bisa saat ini ada pusat konservasi elang Kamojang, tuh ceritanya kayak gimana, sejarahnya, ide awal? Oke, salah satu permasalahan konservasi elang di Indonesia juga mungkin di beberapa tempat yang lainnya adalah selain tadi kerusakan habitat, kemudian perburuan, penangkapan untuk diperdagangkan dan sebagainya. Itu yang jadi permasalahan elang atau juga mungkin satwa-satwa lainnya di Indonesia. Nah, menyadarin itu, teman-teman dan juga pemerintah mencoba meminimalisasi itu, artinya dengan membangun salah satunya pusat rehabilitasi untuk menampung elang-elang atau hasil sitaan dan sebagainya, kemudian direhabilitasi dan dilepas liarkan lagi kembali ke alam. Itu ide dasarnya, artinya program yang pemerintah. Nah, salah satu yang fokusnya adalah ke elang Jawa, karena elang Jawa itu salah satu 25 spesies prioritas yang target pemerintah untuk ditingkatkan populasinya di alam. Nah, itu dulu sempat ada info elang Jawa punah juga. Ada info elang Jawa punah? Ya, kita punya data ya, tahun 2005 itu populasi elang Jawa itu sekitar 435 pasangan. Kemudian dan kita review tahun lagi 25 tahun kemudian 2010 itu elang Jawa populasi secara generalnya totalnya itu menurun menjadi 325 pasang. Artinya dalam 5 tahun itu sekitar 110 pasang elang Jawa hilang di alam. Nah, faktornya tadi selain perburuan dan juga kerusakan habitat juga perburuan. Nah, itu yang jadi concern kita dalam kurun 5 tahun ini elang Jawa populasinya turun drastis. Nah, itu yang menjadi concern kita hingga kekhawatiran kita kalau misalnya ironis dan kalau misalnya elang di Jawa dijadiin satwa nasional atau simbol nasional atau lambangnya Garuda, satwanya habis. Nah, itu yang jadi concern kita. Hingga
teman-teman REN dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dari pemerintah membangun namanya strategi rencana aksi konservasi elang Jawa supaya populasinya di alam itu meningkat dan sebagainya. Salah satunya ngebangun yang namanya pusat konservasi elang atau pusat rehabilitasi yang lainnya. Itu yang kita coba bangun. Di tahun berapa itu pendirian PK? Pusat konservasi elang Kamojang itu dibangun tahun 2014. Dari pembelajaran sebelumnya ada ya suaka elang di Taman Nasional Halimun Salak dan juga di beberapa tempat yang lainnya kita mencoba rehabilitasi. Nah, kemudian pusat konservasi elang Kamojang itu juga dibangun untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk upaya pelestarian elang Jawa khususnya dengan rehabilitasi dan pelepasliaran lagi kembali ke alam. Boleh cerita Pak tentang pusat konservasi elang Kamojang? Saya kan belum pernah nih Pak. Yeah. Di sana ada apa aja sih Pak? Selain ada elang ya? Saya ada misalkan ada rumah sakit elangnya kah? Atau ada tempat dia untuk karantina untuk biar siap dilepas liarkan? Oke, secara garis besarnya adalah pusat konservasi elang itu fasilitas untuk rehabilitasi elang itu fokusnya. Jelas di situ upaya penyelamatannya kita membangun beberapa fasilitas seperti klinik satwa atau klinik hewan, kemudian ada kandang-kandang karantina dan sebagainya. Nah itu kita ada dua konsep kenapa itu digunakan pusat konservasi, namanya pusat konservasi elang Kamojang. Jadi pusat konservasi. Jadi ada dua hal yang misalnya dengan tentang area rehabilitasi. Di situ kita rehabilitasi dan sebagainya. Di sisi lain kita juga bangun area untuk publik, untuk edukasi masyarakat tentang nilai penting upaya konservasi elang dan habitatnya di Indonesia. Jadi yang untuk edukasi itu terbuka untuk umum? Ya, itu terbuka untuk umum. Berarti kalau elang di sana itu didapatnya dari hasil sitaan masyarakat, terus ada kalau misalkan pengamatan dapat elang yang misalkan lagi sarang yang nggak ada induknya atau gimana gitu pernah nggak Pak? Oke, sumber kita itu sebenarnya ada tiga ya. Nah, satu misalnya dari penyelamatan, dari perdagangan, pemeliharaan secara ilegal, itu kita hasil sitaannya. Kemudian juga dari serahan masyarakat sumbernya, masyarakat sadar dan sebagainya itu menyerahkan. Kemudian juga ada hasil dari translokasi, misalnya dari lembaga lain seperti kebun binatang atau misalnya dari lembaga konservasi lain, memerlukan penanganan lebih lanjut, itu bisa ditangani di ini. Nah, termasuk salah satunya itu juga dalam tahun-tahun terakhir ini kita juga mendapatkan, kita sebutnya rescue di alam, penyelamatan di alam. Kadang-kadang kita menemukan misalnya elang yang sakit gitu kan, tiba-tiba terjatuh atau misalnya ada tertembak atau apa gitu kan, kita menemukan di kebun atau apa dengan luka-luka atau elang yang terjerat oleh masyarakat dan sebagainya, atau misalnya elang yang terdehidrasi di sana kita coba selamatkan gitu kan. Sampai saat ini udah ada berapa individu? Dari sejak kita bangun tahun 2014 sampai saat ini kita sekitar sudah 320 ekor elang yang masuk ke pusat konservasi elang Kamojang, kemudian kita rehabilitasi dan kita sudah melepas liarkan sekitar 108 elang di alam. Itu kan tadi berarti istilahnya individu raptor yang sakit ya, sakit atau misalkan dia dari hasil perdagangan gitu ya. Yeah. Kan kalau untuk butuh dilepas liarkan itu kan harus punya masih sifat-sifat alaminya gitu kan, sifat-sifat liar gitu. Ada nggak sih Pak kemungkinan dia sudah diusahakan untuk rehabilitasi tapi ternyata tuh nggak bisa gitu, akhirnya harus di situ terus? Ya, jadi kita tetap melihat itu ya, artinya opsi-opsi itu. Jadi selain sumber si satwa itu dari hasil sitaan dan sebagainya, kita ada tahapan proses rehabilitasi. Yang pertama itu rehabilitasi aspek medis dulu, kesehatan si satwa. Kita cek dulu si satwanya itu dia berpenyakit apa enggak. Kemudian
Kita biasanya ngambil sampel darah, kemudian uji laboratoris. Di situ berpenyakit seperti penyakit AI atau ND, itu yang misalnya membahayakan kepada manusia, kita akan coba keep gitu kan sampai dia sembuh, atau misalnya opsinya itu. Kemudian cacat fisik gitu kan, itu yang pertama. Rehabilitasi kita pertama opsinya adalah rehabilitasi medis dulu, kesehatan si satwa baik itu penyakit atau fisik. Kemudian baru yang kedua adalah rehabilitasi perilaku. Ini yang agak sedikit sulit untuk membutuhkan waktu lah gitu kan, seperti misalnya elang atau satwa yang sudah lama sekali dipelihara oleh manusia gitu, jinak sekali dan sebagainya. Itu yang mencoba kita pemulihan atau rehabilitasi perilaku. Nah, itu opsi pertama, kita lepas liarkan gitu kan. Kalau elang punya potensi untuk bisa sehat secara medis, sehat secara fisik, kemudian perilakunya masih liar dan sebagainya, itu punya peluang untuk bisa dilepas liarkan. Nah, kemudian kalau misalnya sehat secara medis tapi perilaku tidak bagus, itu opsinya adalah untuk misalnya bisa jadi untuk indukan penangkaran atau untuk edukasi gitu kan. Nah, opsi yang ketiga, mau nggak mau kita belum pernah melakukan, tapi itu ada opsinya, adalah untuk mematikan atau eutanasi si satwa itu, karena faktornya bisa jadi faktor medis atau fisik atau juga misalnya masalah perilaku. Suntik mati. Takut itu ya, takut bisa dia menularkan penyakit dan sebagainya gitu. Terus Pak, tadi kan elang itu satwa dilindungi ya di Indonesia, bahkan jadi lambang negara kan. Kalau menurut Pak Zaini, gimana sih pandangan Pak Zaini tentang konservasi atau perlindungan elang di Indonesia? Hukum-hukum di Indonesia tuh udah cukup atau belum untuk melindungi satwa? Jadi hukum secara hukum di Indonesia tadi ditanyakan, misalnya seperti undang-undang kita sebenarnya peraturan sudah mencukupi untuk mengenai itu, cuman implementasinya. Kemudian yang kurang adalah menurut saya adalah kesadaran masyarakat tentang nilai penting itu. Salah satunya misalnya disebutkan di undang-undang itu, kalau misalnya denda itu 100 juta itu maksimal, padahal menurut saya itu kurang secara ini, karena kita nggak tahu menyadari misalnya kerugian ekologi dan kerugian kehilangan negara itu satu. Misalnya kerugian negara akibat satwanya hilang itu berapa, kita belum tahu. Simpelnya, contohnya misalnya kerugian negara ketika misalnya dari aspek willingness to pay. Misalnya wisatawan dari luar yang ingin melihat biodiversity Indonesia, atau misalnya ingin melihat elang Jawa, itu ada di alam itu, karena alamnya hilang, elang Jawa hilang, itu jadi kerugian negara. Nah, rata-rata willingness to pay saya ngelihat contohnya ambil wisatawan dari Jepang atau Korea di luar Asia Tenggara datang untuk melihat elang Jawa, itu rata-rata misalnya membutuhkan 30-40 juta per orang untuk melihat satu trip yang melihat elang Jawa. Itu sudah kerugian ini, mungkin bisa untuk guidingnya, hotelnya, terbang dan sebagainya. Udah hampir setengahnya dari beda ya. Kemudian kita juga melihat pembelajaran dari Kamojang gitu kan. Jadi kita menghitung rehabilitation cost. Berapa sih kebutuhan rehabilitasi untuk si elang itu bisa lagi kembali ke alam gitu kan. Rata-rata untuk misalnya kami contohnya 6 bulan lah minimalnya untuk sebuah rehabilitasi. Itu diperlukan biaya sekitar 60-70 juta, termasuk biaya kandang, terus obat, pakan dan sebagainya, sehingga biaya pelepasliaran lagi dan sebagainya sampai bisa kembali lagi ke alam. Nah, itu sudah habis secara ini. Artinya begini, hukum sudah betul. Artinya yang kita coba bangun adalah kesadaran masyarakat. Oh, nilai penting keberadaan si satwa itu di alam itu penting karena punya peran-perannya masing-masing. Belum lagi karena kita hitung lagi, kita belum tahu berapa sih kerugian ekologinya gitu kan. Akibat hilangnya satu ini. Nah, contohnya saya ngelihat dari elang aja, misalnya si elang itu top predator, pencak piramida makanan. Nah, ketika misalnya si elang itu hilang, populasi tikus itu akan banyak, sedangkan tikus menjadi hama petani. Nah, itu yang kan ini.
Contohnya si elang itu tiap hari di alam itu memakan 2 atau 3 ekor tikus misalnya. Sedangkan itu tikus itu menghabiskan 1/4 sawah padi, gitu kan, padi. Artinya berapa gram misalnya, gram beras yang hilang kalau misalnya ada tikus itu. Nah ini fungsinya si elang itu sebagai top predator itu. Makanya semua jenis elang dilindungi oleh Indonesia dan juga dunia internasional melindungi semua jenis-jenis elang. Karena tadi selain top predator juga mereka fungsi ekologi di alamnya sangat membantu. Kapan Pak mau ada migrasi kita pengamatan kapan? Dari PKIK ada acara? Enggak, kalau misalnya dari PKIK sendiri kan kita concern ke situ ya. Artinya teman-teman dari Raptor Indonesia dan juga jaringan-jaringan mitra-mitra kita lah yang di Raptor Indonesia, yang silahkan misalnya banyak pengamatan ini karena ini fenomena setahun sekali gitu kan. Nah ini juga menarik karena ketika migrasi, kenapa sih tujuannya salah satunya ke Indonesia gitu kan, karena selain fenomena tahunan dan sebagainya, Indonesia itu sebagai satu tujuannya lah gitu kan. Jadi dalam konsep migrasi itu ada 3 ya. Pertama itu dia sebagai roosting site, kemudian stopover dan wintering. Jadi roosting site itu ketika perjalanan dari misalnya dari Siberia, Mongolia atau misalnya Jepang dan sebagainya, malam kemalaman istirahat kemudian lanjut. Nah itu kita sebut roosting site, istirahatnya di mana. Kemudian ada stopover. Stopover itu biasanya perjalanan migrasi, kemudian 2-3 hari atau bahkan seminggu istirahat untuk mencari makan, kemudian lanjut. Nah wintering adalah tujuannya. Kemana sih tujuannya? Nah salah satu di Asia itu tujuannya ke Indonesia. Kalau ada nggak sih Pak migrasi elang nih, migrasi kan dia dari negara tadi misalkan Siberia, terus dia ke Indonesia, akhirnya jadi penetap bisa ada nggak? Atau dia pasti selalu kembali ke negara asalnya? Ya kan kembali secara ininya ya, secara garis besar akan kembali. Tapi biasanya yang muda-muda ya, elang-elang yang muda yang belum sampai berdiri, dia akan stay dulu di tempat winteringnya itu sampai 1-2 tahun. Nanti akan balik lagi ke tempatnya untuk berbiak, kemudian kembali lagi. Nah ini juga menarik karena dengan fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim juga migrasi jadi indikator karena dia sangat rentan di breeding site-nya, tempat berbiaknya, kemudian di jalur migrasinya, migration route-nya, sepanjang jalur itu akan terpengaruh juga dan sampai ke winteringnya gitu kan. Dengan perubahan iklim, contohnya ketika misalnya penyeberang dari Korea kemudian ke Taiwan dan akan menyeberang ke Filipina atau termasuk ke Indonesia, ada salah satunya jalurnya ada yang oceanic route atau misalnya jalur samudra, itu sangat riskan karena dengan perubahan iklim itu banyak badai dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya dengan jalur yang coastal juga akan sangat berpengaruh juga, dan inline juga sangat mempengaruhi. Makanya teman-teman di peneliti di Raptor di dunia itu melihat jadi indikator perubahan iklim seperti apa sih. Sudah mulai terlihat ya perubahan. Kenapa ini baik itu perubahan jalur atau misalnya perubahan jarak atau misalnya perubahan waktu migrasi. Nah karena nasional merasa masih belum musim dingin nih, padahal sudah masuk musim dingin, tapi karena panas santai-santai aja nih gitu kan, belum masuk panas padahal sudah, sehingga dengan itu mempengaruhi jarak juga gitu kan. Tadinya yang ke Indonesia jadi jaraknya kemudian sampai ke Malaysia. Nah itu jadi perubahan secara garis besarnya. Ya intinya menarik lah, Mbak Niko, pengamatan itu migrasi ini fenomena alam tahunan, migrasi untuk elang-elang di ini. Kemudian juga kalau ada waktu main ke pusat konservasi elang kemudian di Garut untuk melihat seperti apa sih upaya-upaya rehabilitasi elang sampai kita bisa melepas liarkan lagi kembali ke alam. Tunggu pandangan satu lagi. Apa namanya? Tadi kan kebanyakan yang untuk mencatat migrasi itu bisa juga masyarakat biasa ya, nggak perlu jadi peneliti dulu atau gimana. Datanya tuh kita sampaikannya ke siapa?
Untuk data, informasi itu bisa, kita ada jaringannya. Koordinator untuk di Raptor Indonesia sendiri ada Mas Asman. Itu biasa dia yang rajin mengumpulkan informasi-informasi migrasi, baik itu di Raptor khususnya dan juga burung-burung yang lain, gitu kan. Atau juga ada teman-teman yang punya aplikasi Burungnesia. Nah, itu juga sangat menarik untuk menjadi aplikasi. Itu bisa di-download dan sebagainya, itu bisa pakai informasi, tidak harus peneliti. Oh, jenis burung nanti ada verifikatornya untuk ini jenis burung apa dan sebagainya. Sudah ada verifikator yang bisa cukup valid juga ya berarti? Ya, bisa ini dipertanggungjawabkan, datanya, informasinya sangat berguna lah. Artinya itu yang kita sebut dengan sekecil apapun informasinya, itu sangat bermanfaat untuk upaya-upaya konservasi raptor di Indonesia. Pak Zaini sebagai pemerhati raptor, ada nggak Pak pesan-pesan untuk kita nih masyarakat biasa yang bukan peneliti itu kan mungkin kita nggak tahu ya kenapa sih kita harus melestarikan elang, kenapa kita nggak boleh berburu elang, padahal kan kayaknya di luar sana ada aja kan orang yang suka melihat elang, kelihatannya kan keren gitu. Kenapa kita nggak pesan-pesan lah, kenapa kita harus melestarikan elang di alam, jangan dipelihara? Oke. Ini menarik nih, karena emang kita dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang limpah lah, gitu kan. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaganya untuk generasi yang akan datang. Nah, contohnya salah satunya di elang. Kenapa kita misalnya semua jenis elang dilindungi dan kita tidak bisa memelihara atau tidak boleh diperbolehkan untuk memelihara, menangkap, berburu dan sebagainya, karena tadi kita belum pertama kita bisa melihat, kita belum tahu banyak tentang manfaat selang itu dalam. Nah, mungkin ada Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan makhluk itu pasti ada manfaatnya, dan fungsi-fungsi di alamnya. Salah satunya kenapa secara garis besar aja elang tidak bisa dilindungi karena mempunyai peran yang sebagai top predator itu yang ini. Yang kedua, misalnya setelah ditangkap atau diburu dan misalnya kemudian dipelihara, untuk mengembalikan lagi ke alam itu kita memerlukan biaya yang tidak sedikit lah. Upaya-upayanya saya pikir sudahlah cukup gitu kan untuk menangkap, kemudian memelihara dan sebagainya. Kita kembalikan lagi untuk upaya rehabilitasi elang itu, kembalikan lagi ke alam. Nah, itu yang secara garis besarnya. Artinya biar contoh seperti ini, bahasa kasarnya nanti mungkin biar anak cucu kita akan melihat yang namanya seperti apa sih Garuda itu. Artinya kan seperti ini nih, buku Garuda adalah mitos. Mungkin secara garis besar para pendiri bangsa melihat bahwa elang Jawa dijadikan satwa nasional karena salah satunya kemiripan Garuda, ya. Garuda tidak hanya ada di mitos saja, tapi ada cerita aja, tapi ada juga buku ini. Ini buku ini penulisnya Pak Zaini sendiri ya? Ya. Garuda, mitos dan faktanya di Indonesia. Jadi cerita tentang, khususnya tentang elang Jawa ya Pak? Iya. Bisa dijual bebas gitu? Sebenarnya ini tidak dijual bebas. Buku ini kita harapannya ada sponsor yang membiayai untuk perbanyakan buku ini, kemudian kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Disebarkan ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tertarik baca bisa datang ke ini gitu ya? Ya, kita sebarkan ke lembaga-lembaga, artinya tidak hanya ke sekolah-sekolah, misalnya ke perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, kampus atau lembaga-lembaga yang lainnya, artinya biar masyarakat bisa melihat itu. Bagus berarti ya Pak, berarti berbagi ilmu ya, nggak usah beli ya kita, udah jatuh dikasih. Tadi Pusat Konservasi Elang Kamojang bisa didatangin setiap hari apa aja Pak? Secara prinsipal bisa didatangin setiap hari ya, tapi misalnya untuk pengunjung umum biasanya kita batasin Sabtu Minggu. Nah, untuk hari-hari biasa itu anak-anak sekolah ya, misalnya pengunjung instansi sekolah dan sebagainya yang datang. Ya. Jadi
teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut tentang elang Jawa atau vektor ya, bagaimana caranya rehabilitasi elang dan jenis vektor lainnya, bisa main ke pusat konservasi elang Pamekasan. Iya. Tapi setiap hari Sabtu dan Minggu, kalau misalkan Senin sampai Jumat, untuk pengunjung yang Edukasi. sekolah-sekolah. Sekian, terima kasih Pak Zaini Sama-sama Mbak Riko. Di cerita dan ilmu gitu ya tentang vektor, khususnya tentang rehabilitasi elang tadi ya, dan konservasinya di Indonesia bagaimana. Sekian Pilih Podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @pilihgreen_network dan subscribe YouTube kita di Pilih Green Network. Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast kita selanjutnya untuk tahu lebih banyak tentang lingkungan dan konservasi. Dadah, have a nice day. Ini gue diganti.